Setelah siapkan alat semua sudah ready, baru mesinnya boleh dinyalakan sama kita kalibrasi. Oke, yang untuk nyalakan mesin kita harus area belakang dulu. Jadi jangan area depan, area belakang. Ini harus dipasang, kabel listrik harus dipasang di UPS. Ada tandanya di sini UPS seperti ini. Pasang di sini. Kalau di isolasi ada, tapi kalau di bawah nggak ada ini UPS-nya. Jadi pasang di listrik biasa. Tapi harus pastikan ventilator ini ada baterainya. Kalau listrik mati, jadi bisa dipakai baterai nih. Oh, ini belum dipasang. Ini belum dipasang, jadi saya kasih contoh teman-teman pakai yang ini ya. Pakai kabelnya yang ini. Nah ini sama. Itu belum disambung. Belum disambung sama Pak. Mbak Marti. Jadi sama dengan punya kita. Sorry. Ya, jangan di ini ditarik. Earpiece-nya ini juga segi 6 ininya. Jadi dia segi 6, ini juga segi 6. Kalau ininya bukan segi 6 nggak bisa masuk ininya. Ada model yang lain. Ada yang lain. Ada jenis ventilator, ada yang lain, model lain. Tapi untuk yang sekarang ini kita minta yang diganti. Jadi kayak gitu, ventilator bawaan ventilatornya bukan segi 6. Jadi kita melepas, nanti teknisinya yang ganti. Yang rakit lagi punya kita. Jadi ini kita pasang di oksigen. Kenapa kita harus siapkan earpiece ini? Waduh, orang dapat juga. Kekuatan. Jadi kenapa kita harus siapkan earpiece ini? Sewaktu kita bagging atau pasien jelek, kita sudah langsung nyalakan. Kita tidak bingung cari lagi oksigen. Jadi ini harus terpasang dengan Jackson Reese. Jackson Reese harus siap di sini. Jackson Reese-nya harus ada di sini. Jadi sewaktu-waktu pasien jelek kita langsung bagging dengan oksigen. Jadi ini kita pasang di sini sampai bunyi klik. Jadi kita ngatur. Ini posisinya segini sampai bunyi klik. Sampai klik. Kalau belum klik dia akan bunyi di ventilator bahwa oksigenmu low. Dia akan bilang gitu. Nah ini buka tutup pun ada caranya. Kita buka sama tutup. Jadi dia harus dorong, yang birunya yang didorong. Biru ini yang kita dorong. Ininya, paling ininya lepas ini dong. Jadi birunya ini kita dorong, Terus ditarik. iya dorong seperti ini, lalu kita tarik keluar. Dorong dulu ini ya, ini yang dorong masuk keluar masuk. Ini pun sama juga dorong keluar masuk ini. Itu oksigennya warnanya putih. Ini tapi kalau mesin yang ini sama yang satu tuh hanya sediakan dua mesin ini beda tempat on off-nya. Kalau yang Hamilton C2 atau C3 di isolasi kita pakai yang C2. Hamilton C2 atau C kenapa C2 tuh lihat dari sininya. Hamilton C2, C3. Kalau Hamilton C2, C3 itu di depan on off-nya, tombol on off. Tapi kalau yang Galileo seperti itu on off-nya di belakang atau di samping. Jadi itu ada di samping bawah. Jadi dia samping sini bawah atau dia ada di belakang. Ada dua tempat. Dari samping ini kita nyalakan. Karena ini ada baterai, kalau kita misalnya tanpa listrik dia tetap nyala. Tapi kalau misalnya nggak ada baterai, dia nggak bisa nyala. Nah kalau pas misalnya tiba-tiba listriknya mati, tindakan pertama kita tuh bagging. Makanya Jackson Reese harus siap. Jackson Reese makanya harus standby di situ karena kita langsung bagging saat itu. Jadi ini kita nunggu self testnya ini sampai selesai. Dia akan muncul sendiri. Ini touchscreen yang ini, jadi kita bisa tekan-tekan. Kalau yang itu enggak. Nah, ini pertama kali kita harus siapkan untuk kalibrasi mesinnya.
Ini kita sudah siap semua, sudah pasang semua. Sekarang kita membuka mesin, siapkan kalibrasi. Kenapa pasien itu tidak langsung kirim ICU? Jadi mesti orang ICU itu tanya, laki, perempuan, usia, berat, pasti akan tanya seperti itu. Kenapa? Berhubungan dengan persiapan ventilatornya. Jadi ini kita tekan untuk dewasa, ini juga ada tandanya. Kalau dia bayi sampai dengan 200 gram masih bisa pakai. Nah, ini kita bisa tekan untuk bayi, ini juga untuk dewasa atau pediatrik. Yang beda ininya, sirkuit. Ya, breathing circuitnya yang beda. Nah, kalau dewasa ini dewasa. Terus misalnya laki ya. Kita klik di laki, terus berat badannya berapa? Oh, 60 berat badannya. Tingginya 160. Berat badan 60, kita mutarnya di tinggi badan. Dia akan muncul di sini, berat badannya tuh 60 berapa tingginya di sini. Jadi misalnya ini kita 60 berarti ini 60 ya. Klik. Jadi setiap kali kita misalnya klik di sini, kita putar-putar seperti ini, habis kita harus klik kunci. Jadi seperti itu sudah diputar, diklik di dewasa, lalu lihat jenis kelamin perempuan atau laki, lalu putar di tinggi badannya untuk lihat berat badannya 60, 50, 30, kita bisa putar mainkan ini. Kalau nggak sesuai dia yang dikasih, paling mendekati. Bib yang dikasih ini, jadi oksigen yang diberikan tidak sesuai, dia ada perhitungan yang. Masa kalau tingginya segitu tapi beratnya dia gendut. Ya tetap kita beratnya. Ini kita hanya muter, misalnya tingginya berat badannya 100. Patokannya berat ya. Iya, patokannya berat 100. Dia mau tinggi berapapun kita muter aja 100. Yang penting satu. Yang penting satu. Ini kan 200 ya. Yang penting beratnya ini. Jadi yang itu yang kita lihat. Jadi kenapa ini sangat penting? Ventilator ini sudah pintar. Jadi dia sudah tahu, oh kalau laki saya harus kasih berapa. Kalau perempuan saya harus kasih berapa, berat badan 50 saya harus kasih berapa, volumenya yang dikasih berapa, berat badannya 100 saya harus kasih berapa banyak. Itu kenapa kita harus ngatur berat badan sama jenis kelaminnya. Setelah ini kita atur, kita harus cek dulu. Jadi namanya kalibrasi. Kadang-kadang di tengah jalan pas dokternya ventilator bunyi terus, dokternya pasti akan minta kalibrasi ulang. Atau mesinnya sendiri dia akan minta di kita. Misalnya ini flow sensor ini kalau ada air yang masuk banyak, dia akan minta kalibrasi. Jadi supaya cegah ini jangan masuk air di sini banyak, kita pasang HME itu tadi. Karena HME-nya kan posisinya ada di depan sini. Kalau pasien itu alo atau pasien itu pneumonia, selemnya tuh banyak sampai muncrat-muncrat sampai penuh di sini. Nah, itu yang kita pasang. Kalau ini dia mesinnya akan minta sendiri kalibrasi ulang. Seperti itu. Jadi itu kita harus kalibrasi. Nah, kita harus tahu juga kalibrasinya. Ini tadi ada 3 yang harus kita kalibrasi. Yang wajib kita kalibrasi setiap kali alarm untuk suruh kalibrasi adalah ini 2. Kalau O2 sel ini jarang kita kalibrasi. Kalau misalnya sudah berapa ya, misalnya pakai 2 pasien, 3 pasien, kalau tidak kalibrasi tidak terlalu masalah untuk O2 sel, karena apalagi kalau O2 selnya kita baru, itu aman O2 selnya. Yang wajib kita kalibrasi ini 2. Untuk tightness-nya sama flow sensor. Untuk tightness ini untuk kita lihat leak-nya, kebocorannya. Jadi ada bocor tidak? Semua yang dari apa? Elbow. Dari elbow sini, semua ini kita cek kebocorannya sampai di ujung sini. Kalau dia mau tahu kebocoran dari sini. Lalu apalagi yang menyebabkan terjadi kalau ini gagal terus? Itu kita harus ganti ininya. Kalau misalnya bocor, kadang teman-teman tuh kadang panik ininya lepas, kadang dari produknya ini lepas, dia bisa menyebabkan bocor juga dari ujung sini. Jadi harus semua yang kita cek itu semua. Nah, bagaimana cara kita? Dia pasti mau bos udaranya, kita gini saja dia sudah ada udara keluar dari situ. Kalau misalnya bocornya di sini, ganti sirkuit. Sirkuitnya ganti. Jadi ini kita tes yang pertama ya. Nih, kita ikuti saja instruksi yang ada di ventilator. Dia suruh sistemnya ke pasien, berarti kita sambungkan di pasien. Maksudnya bukan sambung ke pasien langsung ya, tapi di apa namanya?
di backnya Pantun. ini ya. Jadi dia akan sendiri. Nah ini dia connect ke pasien dia akan kembang kempis untuk ngetes kebocoran ada atau tidak. Sudah berarti aman. Tapi kalau dia misalnya ini kita contoh ya. Oh, ini saja. Ya akan berjalan ini. Dia silang, pasti ada yang bocor. Nah ini bocornya. Jadi harus pastikan bahwa tidak ada yang bocor dan dia centang. Kalau tanda centang berarti aman, karena dia muncul. Kalau kita bilang ke dokternya, oh sudah kalibrasi, dokternya gampang. Semua yang terrecord di sini bisa dilihat lagi. Apapun yang kita utak-atik bisa dilihat juga. Nah dari sini mereka lihat, akan kita buka, bisa dibuka nanti saya ajarin. Bisa dilihat apakah benar sudah dikalibrasi, karena dia muncul tanggal dengan jamnya kita kalibrasi ini. Terus yang kedua flow sensor. Kalau flow sensor lebih lebih sulit karena kita harus flow sensor, setiap flow sensor tuh di dalam bungkusannya. Di dalam bungkusannya pasti ada ininya, jangan dibuang ya. Ini untuk kalibrasinya. Setiap bungkusan ada ininya. Nah, ini flow sensor.